Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya, ada komentar dari Bang Syahril Ishak. Bro, kan memang tidak ada strategi dengan 100% win rate. Oke, kita semua harus menyadari hal ini ya guys ya. Masalah yang gue alami adalah ketika muncul sebuah pola dengan win rate 50% plus, gue selalu melewatkan peluang yang menang. Menurut lo gimana solusinya bro? Semalam kejadian seperti itu, loss 4 kali berturut-turut. Setelah masuk waktu tidur, pola-pola atau POI semua di respect. Nah, ini kendala yang baik ya guys ya untuk kita bahas dan carikan solusinya. Siapa di sini teman-teman yang mengalami hal yang serupa? Em, Sebenarnya dulu sudah ingin saya bahas guys kondisi seperti ini. Cuman saya pikir sewaktu saya mengalaminya, apakah ini hanya perasaan saya saja gitu loh. Jadi tidak saya buatkan video. Nah, baru kali ini nih ada komentar dari Bang Syahril memiliki kendala seperti ini. Ternyata seperti yang pernah saya alami dulu, guys. Jadi istilahnya Bang Syahril ini ketinggalan momen pola-pola yang berhasil gitu loh. Sekalinya buka MetaTrader, pola terbentuk, loss semuanya. Nah ini menyakitkan ya guys ya. Nah berarti ini saya simpulkan bukan hanya perasaan saya saja guys ya. Tapi ternyata memang benar kondisi realnya itu seperti ini. Sebenarnya dulu saya sempat bikin video mengenai backtest ya guys ya. Jadi gimana caranya supaya backtestnya itu datanya yang diambil itu lebih baik. Dan kita jadinya tidak sia-sia dalam melakukan backtest gitu. Jadi video kali ini menurut saya sangat penting ya guys ya. Kenapa? Karena untuk meminimalisir waktu kita yang terbuang sia-sia gitu loh guys saat kita belajar analisa teknikal ini. Oke, semoga pembahasan kita ini nanti ada solusinya ya buat Bang Syahril dan teman-teman semua yang siapa tahu juga merasakan hal yang serupa. Supaya mudah dipahami, saya akan coba urutkan ya. Jadi gini. Nah, ini ada dua guys ya. Ada backtest, ada riset. Apakah backtest itu sama dengan riset? Nah, kita tidak perlu memperdebatkan ini ya guys ya. Cuman yang mau saya sampaikan menurut pemahaman saya ya. Jadi gini, eh, secara harfiah riset itu kan penelitian ya guys ya, meneliti. Nah, kalau backtest itu gini guys. Backtest itu lebih cenderung hanya satu pola guys. Jadi kita bahas backtest dulu ya guys ya. Ini cenderung hanya satu pola ya atau setup. Kita samakan definisinya dulu ya guys ya supaya satu persepsi ya. Nah, kalau riset ini guys itu berupa metode ya. Kita mau riset untuk menjadi metode apa? Nah, ini saya bedakan guys antara pola atau setup dengan metode ini. Saya bedakan. Contoh, double top, double bottom itu pola, itu setup. Dominant break CB1 itu pola, itu setup. Fibo Musang, Seven Wonders itu metode guys. BBMA itu metode. Nah, setupnya BBMA apa? Extreme, momentum, MHV dan lain sebagainya. Jadi kalau contoh di Fibo Musang ada pola dominant break, ada pola CB1, ada pola IL1 dan lain sebagainya. Nah, kalau di Seven Wonders ada 7 pola, ada 7 setup. 1 ABC, 2 ABC plus inducement trading strategi, ya. Nah, cara saya belajar seperti itu, guys, supaya saya bisa memahami lebih baik dengan membedakan antara metode dan sebuah pola atau setup, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di backtest ini, guys, ya. Backtest ini kan untuk mencari data ya. Nah, datanya ini itu untuk satu pola ini guys, gitu. Nah, teman-teman kalau backtest ya kan menghasilkan sebuah data ya.
Ini contoh ya. Ini trade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Ini anggaplah kolom trade. Ini terserah ya, kolom pips atau kolom apa terserah ya. Nah, contoh kita pakai pola dominan break ya. Terserah ya, dominan break atau double top. Ini sebagai contoh aja. Ternyata di sini hasilnya trade 1 berhasil, trade 2 gagal, trade 3 gagal, 4 berhasil, gagal dan seterusnya. Kan gitu ya data backtestnya ya. Nah, ini didapat hasilnya contoh ya guys ya. Contoh dapat hasilnya 60% win rate-nya dengan RR 1:2 ya. Contohnya seperti ini. Nah, ternyata di real tradingnya ya guys ya, teman-teman mengalami seperti apa yang dialami Bang Syahril ini gitu loh. Jadi terlewat momen-momen yang win, yang berhasil itu terlewat. Tapi ketika besoknya buka MetaTrader, momen itu datang, pola itu muncul, malah loss. Nah, ini luar biasa sakitnya ya guys ya. Tenang guys, saya juga sering mengalami itu guys, awal-awal dulu guys. Nah, berarti di sini ada problem nih. Kita harus cari akar permasalahannya di mana gitu loh. Nah, ini contoh ya. Ternyata Bang Syahril ini real tradingnya itu di malam hari. Ya. Anggaplah ini kita pakai ya istilahnya cukup banyak ya teman-teman yang masih bekerja sehingga waktu santainya itu di malam hari. Otomatis di malam hari ini adalah New York session ya. Nah, ini berkaitan dengan style tradingnya. Contoh misalkan ternyata Bang Syahril ini stylenya itu day trading ya. Nah, day trading ini tentunya pakai time frame yang lebih kecil. Contoh M5, M15, M30 seperti itu ya. Nah, misalkan nih Bang Syahril ini sudah backtest ya. Hasilnya seperti ini tadi. Tapi secara realnya kok nggak memuaskan ya. Nah, itu kenapa? Nah, ternyata ini kesalahannya. Bang Syahril hanya trading di malam hari, sedangkan datanya itu baik Asia Session sama London Session itu diambil juga. Nah, ini kita harus benahi. Coba dicek ulang. Oh, ternyata ini di Asia Session, ini di New York Session, ini di London Session, ini di London Session, ini di Asia Session, di London Session, di New York Session. Nah, ini harus breakdown lagi. Ya. Asia, London, New York itu win rate-nya berapa? Contoh ya. Di Asia ini win rate-nya 35%. Di London win rate-nya 70%. Di New York win rate-nya 40%. Ya, contoh ya. Sehingga dalam 3 ini kombinasinya menghasilkan 60%. Nah, Bang Syahril ini hanya trading di New York Session ini. Sedangkan di New York Session ini itu win rate-nya kecil gitu loh. Nah, menurut saya kalau stylenya seperti ini ya Bang ya, itu tidak relevan kalau cara pengambilan datanya itu semua diambil. Cukup di New York Session aja datanya. Gitu. Karena dua data ini, Asia dan London ini nggak diperlukan gitu loh. Malah akan membuat bias ya. Oke, jadi kalau misalkan kondisinya memang seperti ini ya Bang Syahril ya, berarti solusinya ya Bang Syahril harus meneliti tabel ini lagi ya. Cari yang sesuai dengan jam tradingnya gitu. Sehingga dapat data ini ya, hanya New York aja gitu. Oke, bagaimana jika kondisinya lain? Yang tadi itu stylenya day trading. Nah, sekarang
kalau misalkan stylenya swing, ya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini biasanya di HTF ya pola-polanya. Jadi backtest-nya itu di HTF. Nah, kalau swing ini tidak perlu untuk memisahkan antara data di Asia Session, London Session, dan New York Session. Contoh ya, kita menggunakan data daily atau minimal H4 lah. Ya. Nah, ini nggak perlu dipisah sessionnya, nggak perlu. Tapi konsekuensinya gini, daily H4 ini ya, pola-pola tersebut ya memang harus kita cek setiap saat gitu loh. Ya. Nah, solusinya ya Abang bisa pakai ini alarm ya. Di TradingView kan biasanya ada ya alarm ya. Lalu konsekuensi yang kedua, nah ini trade-nya jadi sedikit ya. Mungkin di satu minggu hanya satu kali trade. Hanya satu pola yang terbentuk, apalagi menggunakan pola chart pattern ya. Nah, sekalinya satu minggu atau 2 minggu itu terbentuk pola dan berhasil, kita sudah ketinggalan. Nah, itu malah menyakitkan lagi. Oh ya, ini saya ada sedikit gambaran ya. Contoh ini market bergerak seperti ini guys. Waktu anggaplah ini double top ya. Double top dan berhasil. Nah, kita tidak masuk nih. Nah, kan kita gemes ya. Kita terlewat. Lalu di sini ada pola double bottom. Double bottom kan untuk buy ya guys ya. Nah, tapi teman-teman idealis nih, hanya pakai double top yang sudah di backtest. Teman-teman idealis dengan backtest double top ini. Jadi hanya memakai satu setup saja, satu pola saja. Padahal teman-teman itu juga tahu dan bisa cara untuk membidik double bottom ini. Nah, ini teman-teman waktu jadi teman-teman nggak ambil karena teman-teman idealis double top saja, satu setup saja. Ternyata benar naik. Nah, ini ada double top terjadi dan ini berhasil, dan ketika ini terjadi, teman-teman mungkin sedang kerja atau sedang ngapain gitu ya. Nah, ini miss lagi. Nah, ini ada double bottom lagi. Teman-teman nggak ambil, tapi teman-teman saat buka MetaTrader terjadi pola ini, teman-teman nggak ambil untuk buy. Padahal teman-teman tahu ini double bottom dan bisa. Tapi gara-gara ini tadi, teman-teman nggak ambil. Nah, ini repot juga ya guys ya, kalau seperti ini. Saya yakin pasti ada kondisi-kondisi semacam ini. Sebenarnya teman-teman tahu setup lain ya, walaupun nggak mahir katakanlah ya, tapi bisa gitu loh, setidaknya bisa. Teman-teman nggak ambil. Teman-teman idealis satu setup. Nah, itu terkadang juga pernah menyakitkan. Pernah menyakitkan juga ya. Nah, contoh seperti ini tadi gitu. Contoh di sini ada pola N nih. Teman-teman tahu dan teman-teman bisa sebenarnya ya. Tapi teman-teman nggak ambil karena teman-teman sudah putuskan idealis satu setup saja double top. Ya sudah, konsekuensinya ya seperti itu. Jadi gimana dong kalau kondisinya seperti ini? Ya berarti teman-teman harus punya setup cadangan gitu guys. Teman-teman jangan hanya idealis satu setup ya. Teman-teman backtest double top ya, double bottom juga gitu loh. CB1 ya atau dominan break gitu. Oke, 3 saja gitu. Nggak usah banyak-banyak. Jadi ketika double top ini terlewatkan ya, double top ini terlewatkan, teman-teman bisa ambil ketika ini terjadi dan teman-teman sempat buka MetaTrader ini muncul, teman-teman juga bisa ambil gitu loh. Jadi menurut saya sih guys, ya jangan terlalu idealis sama satu setup saja double top harga mati, enggak. Kalau teman-teman siap konsekuensinya seperti itu, ketinggalan trade ya nggak apa-apa sih, silakan gitu, nggak masalah. Nah, di sini saya nggak tahu ya, tidak dijelaskan oleh Bang Syahril, style tradingnya bagaimana. Semoga yang saya jelaskan ini bisa
memberikan sebuah solusi ya kepada Bang Syahril ya. Contoh di sini saya contohkan ada style day trading ya. Jadi kalau backtest day trading itu harusnya bagaimana? Kemudian kalau swing, nah backtestnya itu bagaimana? Nah, apakah kita butuh untuk backtest lebih dari satu setup? Nah, contohnya seperti grafik ini tadi. Nah, sebenarnya guys ya, dari semua yang saya jelaskan barusan ini, kalau teman-teman mempelajari Seven Wonders dengan baik, sebenarnya Seven Wonders itu juga merupakan solusi loh guys. Contoh ya, saya kasih ilustrasi. Harga sedang uptrend ya. Seperti yang kita kenal, ini inducement, ini BOS. Oke, contoh seperti ini guys. Kita buka market, posisinya itu pas seperti ini. Nah, kalau teman-teman belajar Seven Wonders, teman-teman ya di posisi harga sekarang ini, ya harga yang sedang bergerak ini, itu tahu kalau posisi seperti ini, oh ini sedang akan membentuk setup 1A. Nah gitu. Oke, contoh aja. Teman-teman tradingnya di M15 atau H1 ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, oke. Berarti sampai sini tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita harus tunggu. Ya. Nah, nunggunya bisa kita pakai alarm. Ya. Caranya ya tunggu sinyal pullback gitu kan. Teman-teman tahu ya pastinya ya. Jadi low candle sebelumnya harus di break. Nah, itu dikasih alarm. Boleh seperti itu. Atau ya teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan M15 ya mungkin 1 jam lagi akan terbentuk. Jadi 1 jam lagi buka MetaTrader gitu loh. Nah, kalau pakai time frame H1, nah itu berapa jam lagi? Teman-teman bisa estimasi waktunya. Apalagi kalau teman-teman menggunakan M5 ya. Nah, itu estimasinya kapan gitu loh. Ya. Oke. Misalkan teman-teman buka lagi ya. Ternyata kondisinya seperti ini. Di sini sudah muncul 1A nih. Dan ini terkonfirmasi ya, 1A. Berarti kita harga yang sedang bergerak sekarang ini ya, itu sudah membuat 1A. Jadi sebenarnya Seven Wonders ini itu enak guys. Setiap kita kali buka MetaTrader, kita tahu current market price ya, itu sedang berada atau sedang mau membuat setup apa gitu loh. Oke, contoh. Kali ini teman-teman sudah free nih. Ini kejadiannya di New York Session ya, katakanlah ya. Teman-teman di M5 atau M15. Teman-teman nggak langsung entry. Teman-teman tunggu pullback. Contoh ini, oh ternyata ada pullback nih. Nah, ini siap-siap apa? Siap-siap 1B kan? Kalau ada konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi, ya dia akan break ini. Ya sudah, kita nggak entry gitu. Kita aman, nggak rugi juga. Contoh misalkan di sini ada konfirmasi. Nah, sekarang pertanyaannya, diambil nggak 1B-nya ini? Sekarang gini, dari yang kita pelajari Seven Wonders ini, kita harus tahu nih, tugas 1A itu bagaimana, tugas 1B itu bagaimana. Ayo, ini saya kasih pertanyaan ya ke teman-teman ya. CMP-nya sekarang ya, current market price, itu di 1B kan? Ya, tugasnya itu sampai mana? Ayo. Sudah? Sudah jawab? Oke, cocokkan ya jawabannya ya. Tugas pertama, dia ngebreak ini. Ini targetnya. Tugas kedua, dia membantu 1A ini untuk sampai di inducement ini. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, 1B terbentuk. Teman-teman ukur potensinya berapa? Contoh, kalau di tugas pertama ini ya, di sini ya, ini 1:2 misalkan. Nah, apakah ini worth it untuk diambil? Kalau misalkan target di sini, ini berapa? Contoh 1:5 misalkan. Nah, tinggal teman-teman ngambilnya gimana? Mau TP di sini atau TP di sini untuk ini loh, mensupport 1A ini supaya kena inducement ini sehingga ini menjadi high valid
gitu loh. Itu tugasnya 1B. Oke, anggaplah teman-teman entry di sini dan ternyata sampai sini. Teman-teman take profit. Ya, dan ini sudah malam, contoh ya. Oke, lalu kejadiannya seperti ini, guys. Keesokan harinya, ya, itu market seperti ini. Teman-teman buka MetaTrader itu kondisinya seperti ini. Nah, ini gimana? Nah, kalau teman-teman sudah mempelajari Seven Wonders dengan sukacita, dengan hati yang gembira, teman-teman akan tahu ini sedang berada atau sedang mau membuat setup apa. Ayo, ini mau membuat setup apa? Nanti kita cocokkan jawabannya. Oke, sudah ya guys ya. Gini guys, current market price ini ya, kita buka MetaTrader, posisinya seperti ini. Nah, ini akan membuat setup 2C. Selama low ini guys tidak boleh di break. Nah, teman-teman sudah tahu ini 2A, 2B, ini 2B. Saya ulangi. 2A, 2B, 2B. Ya. Ini akan membuat 2C guys. Nah, dari sini teman-teman tunggu dulu. Kalau ini enggak terbentuk konfirmasi, ya sudah break. Berarti 2A-nya di sini gagal. Ya. Dan berpotensi low validnya ini di break. Tapi biasnya masih buy gitu. Oke. Sekarang gini guys. Anggaplah ini ternyata terjadi konfirmasi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau ambil nggak setup 2C ini? Nah, ini kita harus belajar menilai setup ini worth it atau enggak guys. Potensinya bagaimana? Risk to reward-nya bagaimana gitu loh. Bentar. Ayo, saya kasih pertanyaan lagi. 2C ini tugasnya bagaimana? Sudah ya, saya kunci jawabannya ya. Oke. Tugas pertama guys, dia harus ngebreak ini. Ya, artinya ini TP pertama. TP kedua, dia membantu 2A ini untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu membuat boss di sini. Ya, karena ini masih uptrend gitu. Nah, apakah kita bisa ambil ini? Contoh, ternyata kita taksir ya. Di sini tuh potensinya itu 1:3 sampai TP1 ini ya. Kemudian di TP2 ini 1:5 misalkan. Ya ambil aja, enggak apa-apa. Terserah teman-teman mau TP yang mana. Teman-teman sudah tahu tugasnya setupnya masing-masing gitu kan. Jadi setelah teman-teman mempelajari setup Seven Wonders ini dengan hati yang sukacita, itu teman-teman sudah tidak akan idealis lagi guys ya. Tapi ingat, jangan ketujuh setup semua diambil, jangan ya. Saya pernah bilang ke teman-teman, cukup mastering ya setidaknya 2 setup saja lah. Terserah, satu ambil counter trend, satu ambil follow trend, enggak apa-apa. 2 atau 3 maksimal ya, maksimal 3 setup. Nah, yang perlu teman-teman latih adalah coba latihan. Menarik kesimpulannya itu bagaimana? Membuat keputusannya itu bagaimana? Ya teman-teman harus latihan. Apakah setup yang terjadi sekarang ini worth it untuk diambil? Potensi risk to reward-nya berapa? Nah itu aja kok yang perlu kita latih. Sebenarnya metode ini simple kalau teman-teman mau mempelajarinya. Seven Wonders ini ya guys ya. Ini merupakan peta loh guys ya. Roadmap dari 7 setup guys. Ya. Nah, setup ini berurutan gitu loh. Ya. Urutan membentuk sebuah market structure ini. Kalau teman-teman mempelajari peta ini, nanti lebih seru guys tradingnya. Nah, untuk Bang Syahril ya ini yang bisa saya kasih solusinya ya. Jika Bang Syahril mau untuk
solusi dari kendala yang dialaminya gitu loh. Sebenarnya guys ya, kalau teman-teman sudah mempelajari Seven Wonders ini ya, sebenarnya nanti teman-teman akan merasakan bahwa Seven Wonders ini merupakan solusi dari setiap permasalahan analisa teknikal yang ada. Oke, jadi dari permasalahan yang dihadapi Bang Syahril, saya juga pernah mengalaminya kok. Jadi, backtest ya dan riset ini nggak perlu kita perdebatkan ya. Keduanya itu bagus ya. Tapi pemahaman saya itu seperti itu tadi. Kalau backtest itu ya hanya satu pola dan kendala-kendala yang akan dihadapi nantinya di real tradingnya ya seperti itu tadi. Jadi kita harus tahu dulu nih supaya waktu kita tidak sia-sia gitu loh untuk backtest. Ternyata kita salah dalam membacktest. Kan sayang ya guys ya waktunya gitu loh. Nah, tapi kalau kita riset, meneliti, nah itu menghasilkan sebuah metode yang kalau di channel ini berhasil mendapatkan metode Seven Wonders itu tadi. Ya, ini karya anak bangsa loh guys. Mungkin pertama kali dan satu-satunya ya yang melihat candlestick ini ya itu merupakan sebuah peta gitu loh, sebuah urutan gitu loh. Sehingga kita pelajari alur terbentuknya market structure ini bagaimana gitu loh. Dan itu membentuk sebuah peta yang kita sebut Seven Wonders ini gitu. Satu lagi yang terakhir ya guys ya. Jadi riset saya ini ya jangan berhenti di saya. Teman-teman lanjutkan ya. Teman-teman sempurnakan. Teman-teman cari kelebihan dari metode Seven Wonders ini ya guys ya. Teman-teman pelajari lebih dalam ya. Oke, saya harap di setiap video CTC selalu bisa memberikan solusi ya buat teman-teman semua ya. Dan kalau masih ada pertanyaan lain, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya usahakan kalau ada waktu saya buatkan videonya ya. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.